Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya jama'atu Idul Fitri rahimakumullah, usikum wa iya binafsi bitaqwallah, fa inna lil muttaqina mafaza. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa akan mengalami suasana kematian. Para hamba bangkit dari pembangkitan dengan mata terbuka, nafas terhela, mengungkap syukur dengan segala puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kifir yang tidak berhenti berzikir, bertasbih dan bertakbir, mengumandangkan asma Allah, menyambut kehadiran Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijrah dan penuh berkah. Puja syukur kepada membebaskan manusia dari lembah kesesatan budaya jahiliyah, membimbing mereka menuju keselamatan bersama hidayah Islamiyah. Maka tiada manusia yang nama dan jasanya harus selalu disebut dan diingat kecuali nama dan jasa Rasulullah dalam kalimat salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari yang tiada berguna lagi kekayaan dan jabatan kecuali ilmu amal saleh yang telah dibaktikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, seiring kumandang azan maghrib kemarin petang, pertanda bulan Ramadan telah berselang dan Syawal 1432 Hijriah telah datang. Sebulan bersama Ramadan, terasa hidup ini sangat indah dan nyaman dalam kedamaian, dan kepergiannya pasti berbekas kesedihan. Namun kesedihan sesungguhnya bukan sampai di batas takdir yang Allah tentukan. Memang kesempatan hidup di dunia fana ini hanya terbatas. Sekali napas berikutnya ada dalam genggaman dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur tak dapat diukur, setiap detik menuntun kita menuju liang kubur. Batas usia tiada yang tahu, suatu saat jasad ini pasti tertidur kaku. Inilah misteri kematian yang waktunya tidak dapat kata yang dapat menunda, dan tiada perisai yang dapat menyangga. Tiada tempat persembunyian untuk menghindari kematian, walaupun benteng yang kokoh dan kuat telah dipersiapkan. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian terus mengintaimu. Walau dunia ini akan ditinggalkan tanpa ada yang bermanfaat kecuali harta yang telah diinfak sedekahkan, ilmu bermanfaat yang pernah diajarkan, dan doa anak saleh yang hidup dalam bimbingan iman. Tiada lagi harta dan tahta yang dapat dibanggakan kecuali iman dan takwa yang akan menjadi bekal menuju kematian. Semua sikap dan tindakan akan segera dilupakan kecuali amal kebajikan yang akan dikenang sepanjang zaman. Maka berhati-hatilah kita sigap membangun kehidupan masa depan. Salah satu ciri kehidupan berbasis iman dan takwa adalah hidup yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah,
dan damai bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, pribadi mukmin muttaqin, kepedulian antar sesama saudara seagama dan sebangsa, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kafirin dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfak sedekahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang sabar menahan dendam amarah serta berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan bagi mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, demikianlah orang-orang yang bertakwa calon penghuni surga adalah mereka yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, dan orang-orang yang berhati pemurah, yang memiliki sensitivitas perasaan yang sangat terpuji, peduli terhadap orang kecil dan tidak berpunya, menyantuni dan mengasihi anak yatim, terutama pada kondisi hari raya saat ini, agar anak minum. Tentu kita merasakan haus dan lapar, dan sudah semestinya lah timbul dan tumbuh dalam hati kita rasa belas kasihan terhadap kaum duafa, kaum fakir miskin, dan anak-anak yatim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala dari Nabi alaihissalatu wassalam, pada suatu hari ketika beliau mau keluar, tidak bergabung dengan teman-temannya. Dia mengenakan pakaian-pakaian yang lusuh, pakaian bekas, tumpang camping, sambil menangis terseduh-seduh. Maka Nabi Rasulullah SAW bersabda kepada anak itu, "Hai anak-anak itu," berkata. Anak itu menjawab kepada Rasulullah, "Wahai Bapak, ayah saya telah meninggal dunia di hadapan Rasulullah SAW dalam peperangan. Lalu ibu saya kawin lagi dan makan harta saya, sedang suaminya, yakni ayah diri saya, mengusir saya dari rumah saya sendiri. Maka saya tidak gembira, bersukaria, sedangkan mereka mempunyai ayah. Maka saya teringat musibah yang menimpa ayah saya. Oleh karena itulah, ya Bapak, saya menangis. Saya teringat kepada ayah yang selalu menyayangi saya." Lalu Rasulullah SAW memegang anak, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas kepala anak kecil itu, berkata, "Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husin sebagai saudara laki-lakimu, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu." Maka anak kecil itu menjadi tahu bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Maka spontan anak kecil ini berkata, "Mengapa saya tidak mau ya Rasulullah SAW?" Maka anak kecil itu dibawa oleh Nabi SAW ke rumah beliau, lalu dipakaikan pakaian yang bagus, diberi makanan hingga kenyang, dihiasi dan diberi minyak harum. Maka anak kecil itu keluar bersama-sama sejak 1 Syawal pagi ini. Hendaknya sudah tertanam dan tumbuh rasa solidaritas yang tinggi, memiliki jiwa sosial terhadap fakir miskin, terhadap anak yatim. Tidak ada lagi tindakan menggunting dalam lipatan dan menohok kawan seiring sejalan. Tidak ada lagi rasa dendam dan dengki.
Mari kembali kepada ikatan dan rasa persaudaraan sejati. Hidup pun terasa ringan tanpa beban, karena orang-orang beriman sudah saling memaafkan. Persaudaraan, persatuan dan kesatuan haruslah diciptakan sebagai pengamalan nilai takwa yang kita dapatkan bersama ibadah puasa Ramadan. Persatuan dan kesatuan amatlah kita perlukan dalam upaya mencapai cita-cita pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam kedamaian dan damai dalam kesejahteraan. Demikianlah sebulan kita diwajibkan berpuasa agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa sepanjang masa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Jalanallahu wa iyyakum minal 'aidin al-fa'idin al-amin. Wa dakhalna wa iyyakum fi zamratil muhaddisin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kabara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala Ayunkan langkah kaki, jangan pernah kau ragu. Hadapi hari dengan